Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast edukatif tugas pertemuan 15. Hari ini kita akan membahas topik penting seputar tata kelola TI, yaitu skala maturity dalam framework COVID dan bagaimana penerapannya melalui studi kasus audit TI. Saya Faidul dengan NIM 1058411198824 bersama partner saya yaitu, Dan saya Salman Al-Farisi dengan NIM 105841121224 dan ada pun lawan bicara kami dari kelompok lain yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dengan NIM 1058441208224 dan juga teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardana dengan NIM 10584412404. Adapun sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Andum Romulan Akbar dengan NIM 1058441119924. podcast ini akan dikemas dalam sesi tanya jawab aktif untuk memperkuat pemahaman dan aplikasinya. Nah, langsung saja kita mulai dengan pembahasan dasar tentang framework COVID dan skala maturity-nya. Baik, penjelasan skala maturity itu yang pertama itu framework COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengatur TI secara strategis di dalam organisasi. Nah, salah satu aspek penting dalam COVID adalah skala maturity atau tingkat kematangan proses TI. Nah, skala ini terdiri 6 tingkatan, yaitu level 0, tidak ada proses sama sekali. 2 itu level 1, proses berjalan tidak teratur atau AD/AOC. Yang ketiga itu level 2, proses mulai berulang tapi belum standar. Yang keempat itu level 3, proses sudah terdokumentasi dan konsisten. Dan selanjutnya itu level 4, proses dikelola dan diukur dengan indikator. Dan yang terakhir ada level 5, proses dioptimalkan dan disempurnakan secara berkelanjutan. Baik, setiap organisasi bisa mengukur kematangan pengelolaan TI-nya dengan skala ini untuk mengetahui posisi saat ini dan target yang ingin dicapai. Nah, untuk itu saya berikan kepada saudara-saudara kami itu untuk memberikan kami pertanyaan atau apakah? Silakan. Baik, izin bertanya. Baik, saya ingin bertanya kepada saudari Salman. Terima kasih tadi atas penjelasan awalnya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara organisasi mengetahui level maturity mereka? Adapun proses penilaian maturity yang biasanya dilakukan auditor internal dan eksternal itu plannya meliputi evakuasi dokumen SWOT, konsistensi pelaksanaan proses, keterlibatan manajemen, serta keberadaan pengukuran dan monitoring. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Apakah masih ada yang ingin disangka atau? Baik, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara Faidul. Apakah framework ini hanya cocok untuk organisasi besar? Oh, tidak. Justru COVID itu bersifat fleksibel. Skala maturity ini bisa dipakai oleh organisasi kecil hingga besar, tergantung tingkat kebutuhan dan risiko TI yang mereka kelola. Apakah jawaban saya atau jawaban singkat saya diterima? Saya terima jawabannya. Tantangan dan implementasi skala maturity itu dalam implementasi nyata banyak organisasi berada di level 1 atau 2 karena prosesnya belum terdokumentasi dan tidak stabil. Baik, tantangannya ada di perubahan budaya kerja dan manajemen dokumen. Nah, contohnya itu perusahaan startup sering fokus pada pengembangan produk tapi abai pada dokumentasi proses, maka maturity levelnya rendah. Di sisi lain, institusi pemerintahan atau perbankan biasanya di level 3 ke atas karena wajib mengikuti regulasi. Nah, salah satu indikator naik level adalah ketika organisasi mulai menggunakan Key Performance Indicators atau KPI dan dashboard pengukuran sebagai alat pengendali. Nah, sekarang kita masuk di studi kasus. Misalnya, sebuah rumah sakit swasta mengalami masalah dan
data rekam medis sering tidak sinkron. Tim audit TI masuk, lalu ditemukan bahwa proses backup data belum berjalan dan tidak ada dokumentasi kebijakan penyimpanan digital. Dalam analisis maturity-nya, mereka ada di level 1. Auditor menyarankan pembentukan soft backup data harian, pelatihan staff, dan integrasi sistem. Nah, setelah 6 bulan, follow up maturity mereka naik ke level 3. Semua proses terdokumentasi, ada pelatihan rutin, dan hasil audit selanjutnya menunjukkan peningkatan stabilitas sistem. Selanjutnya kita berikan kepada rekan-rekan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya itu kepada Saudara Salman. Kalau suatu organisasi tidak naik level maturity-nya, apa risikonya? Nah, mungkin risiko terbesarnya adalah kerentanan terhadap serangan kerugian operasional dan kegagalan bisnis. Terus apalagi jika organisasi bergantung pada sistem digital. Mungkin itu salah satu contoh singkat dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia kerja. Baik, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya lagi kepada Saudara Faidul. Apakah maturity level ini berpengaruh pada kecepatan stakeholder? Nah, itu sangat berpengaruh. Semakin tinggi levelnya, semakin kredibel organisasi di mata stakeholder, mitra bisnis, dan investor. Mungkin seperti itu jawaban saya. Iya. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi dari diskusi ini kita bisa simpulkan bahwa maturity level dalam COVID adalah alat penting untuk memotret kematangan TI suatu organisasi. Audit TI bukanlah sekedar mencari kesalahan, tetapi membantu organisasi naik level melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, dari kelompok kami hari ini membuka pandangan tentang pentingnya dokumentasi dan evaluasi proses secara konsisten. Semoga framework ini tidak hanya jadi teori, tapi bisa kita praktikkan nanti di dunia kerja. Dan juga terima kasih kepada kelompok lawan atas penjelasan yang jelas. Semoga podcast ini bisa menjadi rujukan juga buat teman-teman yang ada di luar sana. Baik, terima kasih semua. Sampai jumpa di episode pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.